Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, ada sukacita Bapak Ibu Saudara, amin. Amin. Mari kita datang dengan hati yang penuh kesiapan, dengan hati yang penuh dengan sukacita untuk kita datang berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengatakan terima kasih Engkau baik. Sebab seminggu lamanya Tuhan sudah begitu menyertai kehidupan kami. Dan sampai di hari ini Tuhan, kami masih boleh menikmati nafas kehidupan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Semua itu karena anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami yang kami terima dari-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya kami adalah umat yang sudah Engkau tebus, yang Engkau layakkan untuk kami naikkan pujian kami yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, ada pujian yang harum yang akan kami naikkan di hadapan-Mu. Ini nyanyian dari hati kami, ini pujian penyembahan kami, karena kami percaya Engkau layak terima segala pujian dan penyembahan kami. Roh-Mu bertata di atas puji-pujian kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami percaya lewat urapan kuasa-Mu di tempat ini, kami yang sakit kami pulang dengan kesembuhan, kami yang berbeban berat kami pulang di dalam kelegaan di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, oh Bapa, kami yang terikat kami dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami terlalu percaya hadirat-Mu nyata di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam kehidupan kami. Dalam setiap perkara Tuhan, Engkau turut campur tangan dan bekerja. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Boleh kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan pujian. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Amin. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Dari awal katakan pujian ini. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Amin. Hebatnya tantangan kami Tuhan, hebatnya tantanganku, tapi lebih hebat Tuhan kami. Yes. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku.
teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari Ibu-ibu jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini bersama-sama. Di dalam kelemahanku, katakan sempurna kuasa-Mu Tuhan. Amin. Sehebat apapun tantangan kami terlalu percaya Yesus lebih hebat daripada apapun. Oh, hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai. Amin. Yang mustahil pun terlalu, yang teduhkan. Apapun badai kehidupan kami Tuhan, kami percaya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab Engkau yang pegang kehidupan kami Bapa. Engkau yang buka jalan di depan kami. Kau pembuat mujizat. Mari angkat kedua tanganmu dengan iman, katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa. Engkau yang pegang hidupku, Engkau yang buka jalan bagi kami. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Dia buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai hidup. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Kau pembuat mujizat dalam hidup kami. Kami percaya. Oh, mari datang dengan Tuhan. Bangkitkan imanmu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bagi Tuhan, bagi Yesus, segala yang tak mungkin, mungkin bagimu. Jalan yang tertutup Kau bukakan. Mengalir kuasa-Mu, mengalir urapan-Mu bagi kami. Kami percaya Engkau yang membuat mujizat di depan kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami mau bangkitkan iman kami di hadapan Tuhan. Sehebat apapun masalah hidup kami, ketika kami berjalan dengan Tuhan, jalan yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Ini iman kami.
Mari bangkitkan iman kita Bapak Ibu Saudara. Angkat suaramu, angkat pujian ini, katakan. Aku percaya ada mujizat. Ada amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Yes. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita mau berkata, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Engkau yang percaya angkat pujian ini. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya. Amin. Yang percaya ada mujizat Tuhan, katakan pujian ini. Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Amin. Boleh jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Aku percaya. Aku percaya. Dengan suara yang kencang, dengan iman yang luar biasa Bapak Ibu. Amin. Nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Iman yang dahsyat. Amin. Telah dikerjakannya. Aku percaya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Katakan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Sebab kami tahu kami punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang sanggup buat mujizat dalam kehidupan kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada sukacita, amin. Berapa banyak yang percaya kita punya Yesus yang dahsyat? Tos kiri kanannya katakan Yesusku dahsyat. Haleluya. Yes. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan Yesusku dahsyat. Dia mencurahkan berkat yang melimpah dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa
dahsyat, amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Yesus. Sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Bapa. Pagi hari ini biarlah kami boleh duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu. Lengkapi kami dengan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Mari angkat pujian ini bersama-sama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Sebab tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami berserah di hadapan Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai. Anak-anak sekolah minggu dipersilahkan masuk. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, sembah, Yesus,
Engkaulah penguasa atas hidup kami. Mari anak-anak sekolah minggu, singkat berdoa semua, sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, memohon kepada Tuhan, berkatilah kami semua yang akan beribadah. Kami mau memuji Tuhan. Berkati kami supaya kami bersemangat menyanyi memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru sekolah minggu, berkati kakak pendamping. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian ini dari awal. Firman-Mu berkata Engkau besertaku, Engkau Immanuel. Ya, kekuatan dan kemampuan kami terima karena Tuhan menyertai kami. Selalu ku nantikan Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagi setiap kami orang percaya. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesus. Segala pujian, hormat, kuasa, pengagungan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih karunia-Mu. Kami kembali boleh berhimpun di tempat ini, kami puji dan muliakan Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang bertahta atas setiap pujian umat. Dan hanya karena kasih karunia-Mu juga, puji dan sembah kami berkenan di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami semua supaya kami boleh mengerti. Roh Kudus, Engkau menuntun kami, dan dengan tuntunan itu juga disanggupkan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Sebab Engkau yang bersabda, setiap orang yang dengar, mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan akan diberkati, akan berbahagia, akan beruntung. Tetapi lebih dari semuanya, biarlah kami dengar, mengerti dan lakukan sebagai pernyataan cinta kami kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini sebagaimana seluruh rangkaian ibadah saat ini, dan sebagaimana ibadah-ibadah yang sudah-sudah, semuanya tujuannya supaya Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, dan setiap jemaat Tuhan yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Shalom. Ya, ada sukacita? Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak terasa kita tiba di minggu ketiga di bulan Januari.
Dan rasanya sebentar lagi Natal. Karena ornamen Natal belum dibuka deh. Natal, kemudian kita balik lagi kembali nanti mempersiapkan diri untuk Paskah. Namun sebelum Paskah ada perayaan Minggu Palem, dan setelah Paskah kita rayakan ya kematian, kebangkitan, kemudian kita rayakan Pentakosta, kenaikan dulu baru Pentakosta, dan itu berulang. Ya begitu kalender gereja. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di minggu ketiga dengan tema iman meneguhkan doa. Diteguhkan sebenarnya. Jadi doa ya yang meneguhkan. Jadi terbalik ini tulisannya ini. Bukan iman meneguhkan doa, tapi doa meneguhkan iman. Gitu. Minggu pertama kita belajar berdasarkan Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21 tentang iman dan kitab suci, hubungan iman dengan kitab suci, dan kita belajar bahwa sumber utama yang terutama iman itu dari pendengaran akan kitab suci. Itu poin pertama yang kita pelajari minggu pertama. Bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi sumber yang utama dari iman adalah kitab suci. Kemudian kita belajar bahwa apa yang kita dengar mengerti itu perlu direspon. Bukan hanya firman Tuhan sebagai pengetahuan, tetapi harusnya menjadi kelakuan. Bukan hanya mengisi kepala, tetapi mengisi hati. Kemudian menjadi suatu tindakan. Ya begitu. Kalau dalam ilmu pedagogi, istilah apa lagi tuh? Ilmu ngajar tuh begitu kan? Ada afeksi, sentuh hatinya gitu. Kognitif, isi kepalanya. Kemudian akan melahirkan motorik, tindakan. Jadi iman timbul dari pendengaran, tetapi tidak cukup hanya mendengar, tetapi perlu merespon. Dan tidak sampai di situ, harus diwartakan. 3 perkara itu kita belajar minggu yang lalu. Dan pewartaan itu baik melalui tindakan maupun perkataan. Dan sekali lagi, pewartaan, pekabaran Injil, apapun tindakan perbuatan karitatif yang merupakan wujud dari melakukan firman, tindakan-tindakan diakonia, kebaikan hati, kemurahan, itu tidak bisa meniadakan pemberitaan. Tidak bisa meniadakan pekabaran Injil lewat perkataan. Tidak bisa kita berkata yang penting kita baik saja. Begitu kan? Tetapi kemudian juga bahwa perkataan tidak cukup sampai pewartaan hanya dengan kata, tetapi harus dengan tindakan. Karena seringkali tindakan bersuara lebih nyaring dari apa yang dikatakan. Minggu kedua, minggu lalu kita belajar tentang iman dan janji Tuhan. Kita belajar melalui surat Rasul Petrus yang kedua pasal 3 ayat 1 sampai 13. Bahwa sekalipun keadaan, sekalipun kondisi, bahkan sekalipun orang mengejek tentang janji Tuhan, baik janji secara keseluruhan kita sebagai orang percaya atau janji pribadi lepas pribadi, kita harus tetap percaya. Sekalipun keadaan kondisi tidak memungkinkan untuk janji itu. Amin. Itu yang kita pelajari minggu lalu lah. Lalu kita percaya bahwa janji yang kita temukan melalui firman itu, kuasa firman itu berkuasa. Lalu kita belajar bagaimana kita harus tundukkan diri kita kepada kedaulatannya Tuhan, mau-maunya Tuhan. Misalkan kita belajar kebenaran firman Tuhan, melalui bacaan kita temukan janji Tuhan, mintalah maka aku akan memberikan. Setiap orang yang meminta akan menemukan, akan diberi padanya. Itu janji. Tetapi kemudian keadaan tidak memungkinkan, kita percaya bahwa firman Tuhan berkuasa. Lalu kita tunduk kepada kedaulatan Tuhan untuk mewujudkan janji itu. Terserah dengan jalan apa. Kita tidak boleh ikut campur dalam hal
bagaimana Tuhan mewujudkan janji itu. Kalau kita percaya Dia tolong, ya sudah. Tidak usah setir dengan cara kita sendiri. Kan tidak mungkin kita berdoa, Tuhan tolong saya, caranya Tuhan tolong saya begini Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, kau naik di sini, kau duduk di tahta sini, biar saya turun ke situ. Iya tuh. Kemudian yang keempat, minggu lalu kita belajar bagaimana kita harus hidup di dalam kebenaran. Itu toh, kita jaga kekudusan, belajar taat, sekalipun ya jatuh bangun kita. Jatuh bangun aku mengerjakan kehendak-Mu Tuhan. Tidak apa tuh, gitu. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. I know the Lord will make a way. Wes, pakai bahasa Toraja lagi saya. Ya, dan minggu ketiga ini kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema doa membuat iman kokoh. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Slide berikutnya Pak Yance. Doa meneguhkan iman. 2 minggu yang lalu sumber iman itu dari firman. Sekarang doa meneguhkan. Ya, slide berikutnya. Slide kedua. Ya ini. Oh, ini yang betul. Doa meneguhkan iman. Tadi yang salah ya tuh. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Lembaga Alkitab Indonesia yang menerjemahkan sekaligus menerbitkan Alkitab ini memberi judul perikop di Taman Getsemani. Kita akan membaca dari ayat 39 sampai ayat 46 secara berbalas-balasan. Ya. Kisah ini juga ditulis, peristiwa ini juga ditulis di dalam Matius pasal 26, juga Markus pasal 14. Makanya 3 Injil ini disebut Injil sinoptik. Begitu. Ya. Saya akan baca mulai dari ayat 39, Bapak Ibu baca ayat 40. Seperti biasa, baca dengan suara keras, dengan intonasi yang benar. Oke, demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota. Kota apa? Yerusalem. Dan sebagaimana biasa, ini suatu kebiasaannya, Ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti Dia. Ayat 40. Ya, berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu Ia berlutut dan berdoa, katanya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Lalu Ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi Ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ya, kalau kita mau baca detailnya, kita baca 3 Injil ini, bagaimana kronologisnya, habis berdoa datang, habis itu berdoa lagi begitu. Jadi kalau baca firman Tuhan, karena ada yang namanya konteks itu, biasa kita lihat ayat sebelumnya, ayat sesudahnya, pasal sebelumnya, atau kita melihat bagian lain di kitab yang lain yang menceritakan kisah yang sama begitu. Oke. Saya mau kita lihat kembali bacaan kita tadi ya. Jadi tadi dikatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota Yerusalem, ada suatu taman yang namanya di Bukit Zaitun itu. Lalu di bukit itu ada taman Getsemani. Ya, pemerasan apa itu? Zaitun ya. Murid-muridnya juga mengikut Dia. Seperti biasa, Dia berdoa di sana. Ayat 40, setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada muridnya, berdoalah. Itu suatu perintah. Kenapa?
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Ya Bapakku, sekiranya engkau mau, ambillah takdir ini daripadaku. Ambillah bagian yang merupakan bagian ini daripadaku. Apa takdir? Destiny. Kalau Bapak Ibu nonton film apa itu? Final Destiny 1, 2, 3, 4. Begitu toh, tapi itu beda. Jadi kata cawan di situ dalam terminologi, dalam kebiasaan orang pada saat itu gini nih. Ketika kita datang lalu kita disediakan seperti talang atau minum cangkir, seberapa banyaknya isi talang itu mi bagian kita. Tidak usah minta tambah. Jadi ketika Tuhan Yesus bilang begini, ambillah cawan, ambillah takdir, sesuatu yang harus kujalani ini. Ambillah sesuatu yang memang menjadi bagianku ini daripadaku. Tapi dengan catatan, ini bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Maka kemenangan Kristus dimulai sudah di Taman Getsemani, ketika ia tunduk taat kepada kehendak Bapa. Begitu, oke? Jadi jelas itu, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Oke. Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ayat 44, ia sangat ketakutan. Nah, ini kenapa saya mau katakan ini juga, karena beberapa saat lalu saya menonton ada polemikus lalu bilang begini, masa Tuhan takut sama malaikat? Lalu yang dijelaskan tentang ayat ini manggut-manggut juga, gara-gara ada kalimat ia sangat ketakutan. Karena ayat di atas dikatakan malaikat menampakkan diri, lalu ayat berikutnya dikatakan ia sangat ketakutan. Lalu dia bilang begini, masa Tuhan takut sama malaikat? Betapa berbahayanya ketika kita tidak memahami tentang kekristenan, iman kita, karena kita tidak bertanggung jawab. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi mari terus cintai Alkitab. Amin. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran. Oke. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ada orang takut semakin gencar doanya. Tapi ada orang yang susah berduka cita malah tidur. Itu juga yang repot itu. Ayat ini belajar kepada kita tuh, kalau kita susah mestinya lebih gencar berdoa. Bukan kalau susah semakin jauh dari Tuhan. Oh gitu, oke. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Pak Yance slide berikut. Bahwa adalah hal yang biasa, hal yang lumrah ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam masalah, lalu kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya, kata doa itu kan kita bahasa Indonesia adopsi dari bahasa Arab toh. Doa. Lalu doa-doa begitu toh. Yang berarti berseru, meminta atau apa lagi? Ya, meminta atau berterima kasih termasuk di dalamnya. Ketika kita kemudian dalam perjalanan kehidupan kita apapun itu, kemudian kita seolah-olah terbentur tembok, tidak ada jalan keluar dalam setiap persoalan-persoalan kita, kita datang kepada Tuhan di dalam doa, itu hal yang biasa. Sekali lagi, hal yang lumrah dan harusnya seperti itu. Karena memang kita harus selalu berdoa dalam segala hal, segala waktu, dalam segala keadaan. Makanya saya ulang-ulang, kalau ada orang susah lalu datang kepada Tuhan, jangan hakimi bilang sudah susah baru berdoa, sudah susah baru cari Tuhan. Itu biasa karena Tuhan yang undang toh. Marilah engkau yang susah, yang sudah terbentur tembok, segala jalan kiri kanan tertutup bagimu, muka belakang tertutup, datanglah kepada aku,
sebab jalan yang di atas itu selalu terbuka. Di mana ayatnya itu? Tidak ada ayatnya begitu. Tapi seperti itu ajaran. Maka suatu kali saya ketemu dengan seorang ina-ina penjual, lalu dia menceritakan tentang kesusahannya, pergumulannya sehubungan dengan suaminya, yang suaminya kemudian STNK. Suaminya itu STNK, sudah tua nakal kembali. Jadi dia menceritakan tentang pergumulannya sehubungan dengan suaminya. Suaminya waktu muda itu, anak seorang pemuka di kampung itu, kepala desa, kepala kampung. Suaminya itu soleh waktu muda. Duduk-duduk di pos-pos saja itu jarang katanya. Tetapi setelah berkeluarga, sampai kemudian tiba pada keadaan waktu ketemu dengan saya itu sudah bercucu, terbalik katanya begitu. Jadi itu menjadi pergumulan baginya. Termasuk dia bergumul tentang anaknya, menceritakan susahnya. Lalu kita cerita panjang lebar. Lalu saya bilang begini, iya memang kadangkala segala pintu-pintu sepertinya sudah tertutup. Kiri kanan tertutup, muka belakang tertutup. Tapi ada pintu yang selalu terbuka di atas. Dengan praktek gaya juga saya kan begitu tuh. Kiri kanan tertutup, muka belakang, tapi ada yang terbuka di atas. Lalu Ina itu bilang, ya. Ternyata dia mengerti. Lalu kemudian kita berdoa. Maka saya sudah tidak pernah ketemu lagi sih, tapi perjumpaan berikutnya selalu dia bilang begini, mari Dan, cerita-cerita lagi. Maksudnya cerita-cerita firman. Karena yang saya ceritakan semua tentang kebenaran. Berbagi, persoalan kemudian dia percaya atau tidak, itu bagian lain. Karena bisa jadi kita yang tabur, ada rekan yang lain yang menuai. Oke. Jadi sekali lagi ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan dalam hidup kita, kita berseru kepada Tuhan di dalam doa. Dan tidak jarang ketika kita terbentur tembok, segala pintu tertutup kiri kanan muka belakang, kita berdoa. Dan memang harusnya seperti itu. Pertanyaannya, mengapa kita berdoa? Begitu. Berdasarkan nats bacaan Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Hari ini kita akan belajar 3 alasan mengapa saudara dan saya berdoa. Begitu ya. Mengapa kita berdoa? Oke. Alasan yang pertama, karena pencobaan. Lukas 40 saya baca ulang. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah. Prosyokomai. Ya kalau proskoneo berbalik, bertobat. Prosyokomai. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan, supaya kamu jangan jatuh dalam godaan, supaya kamu tidak jatuh dalam temptation. Wais, bahasa keren lagi. Berdoa. Ya, kenapa kita berdoa? Karena fakta yang pertama, pencobaan dalam kehidupan saudara dan saya tidak akan pernah sirna. Sampai kita masuk peti. Kalau kita dikubur pakai peti nanti. Tapi bisa jadi di laut oh. Kemarin saya cerita dengan Pak Beni tentang ada seorang kiai yang terkenal di Indonesia yang meninggal, yang sangat moderat. Saya nonton waktu dia seorang pemimpin pondok pesantren, Profesor Buya Sakur, terkenal kalau Bapak Ibu suka nonton di Google ada channelnya itu ya Mima kalau tidak salah, ya Mima TV, selalu saya nonton. Dia seorang yang suka, saya akui juga pengalaman belajarnya di Timur Tengah, di mana saja dia belajar, di Kairo, Mesir, sampai di Libya, dia belajar di Amerika, Inggris kalau tidak salah. Dia seorang profesor. Khotbah-khotbahnya dia mengajar sedemikian sangat ini sampai dia diakui banyak orang di luar kalangan Islam. Tapi uniknya saya nonton waktu saya nonton YouTube-nya, waktu keluar dari rumahnya dia digotong di dalam peti. Peti keren lagi warna putih. Sampai saya bilang Pak Beni, kan Pak Beni suka bikin peti itu, saya bilang itu peti-peti yang seperti di film-film Amerika itu yang tutupnya keren pokoknya. Unik juga. Sehingga kemudian orang berkomentar, berdebat tentang mengenai hal itu. Ya, itu bukan soal bagi kita. Yang jelas bahwa godaan, pencobaan,
dalam kehidupan orang percaya akan selalu menyertai perjalanan hidup kita. Karena itu kita perlu berdoa. Oke? Saya baca ulang. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, parafrasenya. Karena pencobaan akan senantiasa menyertai hidupmu. Begitu kalau kita baca parafrase. Tidak tambah-tambah Alkitab ini, tidak tambah-tambah firman, bukan. Tapi seperti itu. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena kenyataannya pencobaan akan senantiasa menyertai hidupmu. Dan kita sudah pernah belajar, yang seperti saya katakan kadangkala kita mulai berdebat, Tuhan mencobai atau Tuhan menguji, itu masalah terjemahan. Tetapi kita sama-sama sepakat membedakan antara pencobaan dengan ujian. Karena pencobaan itu godaan, golnya dosa. Ujian, golnya naik peringkat, level. Dan pencobaan sumbernya dua. Dari iblis, kuasa kegelapan, dan dari diri kita sendiri. Slide berikutnya. Sumber pencobaan. Matius 4 ayat 1. Ya, Tuhan Yesus dibawa ke gurun untuk dicobai iblis. Alkitab jelas tulis begitu. Jadi itu sumbernya. Tapi ada juga sumbernya dari keinginan. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Ya, kita kasih tugas dulu Pak Tinus baca, Pak Agus. Yang suara-suara keras toh, pemimpin vokal grup bapak-bapak. Lagi cari nama itu toh. Cari nama vokal grup. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Ya. Ya, apabila seorang jatuh ke dalam cobaan, godaan, jangan pernah bilang bahwa godaan itu datang dari Allah. Karena Allah tidak pernah menggoda orang sehingga kita jatuh dalam dosa. Tidak pernah. Ia sendiri tidak pernah mencobai siapapun. Sekali lagi bahwa pencobaan, godaan itu selalu akan mengikuti kita. Karena itu Tuhan Yesus mengajar dalam doa Bapa kami supaya kita meminta dijauhkan dari pencobaan. Oke? Yakobus 13 ayat 14-15 lanjut. Ayat 15. Ya, keinginan menimbulkan tindakan. Karena itu di 1 Yohanes 2 ayat 16, 1 Yohanes 2 ayat 16 Pak Agus, keinginan itu terwujud, tergambar dalam 3 bentuk. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Ayat 16. Ya, keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan. Di 3 area ini Tuhan Yesus dicobai, ya toh? Keinginan daging, lapar. Sekiranya kalau memang kamu anak manusia toh rubahlah batu menjadi roti. Lalu Tuhan Yesus bilang ada tertulis, orang tidak makan dari roti saja, gitu kan? Keinginan daging. Apalagi satu tadi, mata. Ya toh? Ketika diperlihatkan segala kegemerlapan, aku akan memberikan kepadamu semua ini asal engkau sujud kepadaku. Tidak. Firman Tuhan bilang hanya kepada Allah lah
engkau harusnya beribadah. Kesombongan, oh apalagi, kan kamu anak Allah. Ada firman yang menyatakan bahwa kalau engkau jatuh, kalau engkau buatlah dirimu melompat begitu, dan engkau tidak akan apa-apa, tidak akan celaka. Kan ada tangan Tuhan yang akan menantak engkau. Begitu kan? Lalu Tuhan bilang jangan cobai. Seperti itu juga peristiwa di Taman Eden. Hawa melihat, tertarik hatinya. Wah enak nih, lalu diambil. Kemudian dibagi, oh gitu. Itu pencobaan. Dan golnya adalah dosa. Tetapi Yakobus pasal 1 ayat 12. Ada upah yang menanti bagi orang yang menang terhadap godaan. Dan untuk bisa menang, firman Tuhan tadi katakan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, dalam godaan, pirasmos. Itu yang pertama. Kenapa kita berdoa? Karena faktanya pencobaan selalu mengikuti hidup kita. Karena itu kita perlu berdoa supaya kita menang. Amin. Nah, berikutnya, mengapa kita berdoa? Karena ini kelemahan kita itu selalu nyata. Bahwa kelemahan kita itu itu fakta yang kedua. Lukas pasal 22 ayat 45 bilang begini. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayatnya yang ke-45. Alasan berikutnya mengapa kita berdoa? Ya karena kita memiliki kelemahan. Masing-masing kita punya kelemahan toh. Ada area-area, wilayah-wilayah mana orang unggul kuat di situ, tapi ada juga lemah dalam hal ini, begitu. Dan Tuhan Yesus sendiri yang bilang bahwa secara roh, secara batinnya kita mau selalu tunduk taat kepada kehendaknya. Tetapi secara keinginan kita selalu memilih kemauan kita sendiri. Pada dasarnya daging kita lemah. Maka kita perlu berdoa. Slide berikutnya. Karena kelemahan kita itu memang suatu hal yang nyata, maka doa menjadi suatu pilar yang memberikan kekuatan, yang menopang kita untuk mengatasi kelemahan. Karena dengan kekuatan kita pasti kita gagal lah. Pasti kita gagal. Makanya kemarin saya sempat ada diskusi bertelepon dengan seseorang. Dan mungkin dalam hidup ini saya selalu berjumpa dengan teman-teman yang Islam, saudara kita yang Muslim. Tapi baru pertama kali saya berjumpa dengan orang yang mengaku bahwa saya Syiah. Begitu. Pernah ada teman saya juga orang Madura, Bangkalan, tapi tidak pernah keluar dari mulutnya bahwa dia Syiah waktu di Ambon. Tapi setiap bulan dia rutin menerima majalah dari kedutaan Iran. Waktu itu saya belum terlalu mengerti, tetapi setelah perjalanan waktu baru saya mengerti, oh iya. Tapi baru pertama kali beberapa hari yang lalu saya bertelepon, lalu ada dia mengaku saya Syiah. Lalu saya sempat diskusi tentang, berarti selama ini ya ada prinsip takia begitu, bisa sembunyi identitas. Itu biasa terjadi dalam peperangan atau ketika keadaan-keadaan mengancam jiwa. Lalu dia bilang, ya karena keadaan sekarang kan bukan dalam situasi hal itu, maka dia berani untuk menyatakan dirinya. Ya begitu. Unik juga. Lalu kita bicara tentang macam-macam hal. Memang mulanya tentang apa hukum poligami dan perceraian. Dia baca dan tidak ada satupun yang menyatakan dilarang. Lalu saya bilang, tidak ada satupun pernyataan dilarang bukan berarti dibenarkan.
Lalu saya contohkan tokoh-tokoh karena dia tahu kan, dia sebut tokoh-tokoh seperti Daud, Abraham, Salomo, lalu bicara. Dan salah satu yang saya contohkan bahwa bahkan tokoh-tokoh yang tokoh iman sebagaimana yang disebut di dalam Ibrani 11, mereka juga penuh dengan kelemahan. Salah satunya kalau kita bacakan Daud, ya dia juga punya kelemahan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa kelemahan itu adalah hal yang nyata dalam hidup saudara dan saya. Kita perlu berdoa supaya kita kuat mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Amin. Amin. Iya, karena itu kita perlu, memang kita butuh untuk berdoa. Karena memang kelemahan itu bisa saja timbul dalam setiap saat di hidup kita ini. Maka semakin kita berdoa, maka kita akan semakin kuat untuk berhadap-hadapan dengan diri kita sendiri yang lemah itu. Amin. Iya. Amin. Mengapa kita berdoa? Karena fakta yang pertama tadi, pencobaan senantiasa nyata mengikuti sepanjang kehidupan kita. Kenapa kita berdoa? Karena memang kita orang yang lemah. Yang ketiga, mengapa kita berdoa? Karena memang ini fakta yang ketiga. Sebagaimana pencobaan yang selalu mengikuti kita, sebagaimana kelemahan ada pada kita, bahwa kehendak Tuhan juga selalu ada. Karena itu kita perlu berdoa supaya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Salah satu tujuan lain dalam berdoa adalah menemukan apa yang Tuhan mau atas hidup kita ini. Sebagai orang percaya, baik secara kehendak keseluruhan kita sebagai orang-orang percaya, atau kehendak Tuhan di masing-masing kita. Slide berikutnya, dan itu kita temukan melalui pembacaan firman dan juga ya mengasah kepekaan rohani. Mengasah kepekaan rohani. Beberapa saat yang lalu saya sempat menyatakan kepada Bapak Ibu, lagi belajar untuk menjadi senang atas kesenangan orang lain. Menjadi bahagia atas kebahagiaan orang lain. Begitu. Maka ketika saya nonton di Facebook, teman-teman berlibur atau kenalan-kenalan di Facebook berlibur, siaran langsung sepanjang perjalanan, menikmati perjalanan mereka. Mereka yang bahagia, saya ikut bahagia. Dan beberapa saat yang lalu, saya duduk di depan, saya pergi potong rambut nih. Saya duduk di depan satu tempat potong rambut. Saya duduk karena ada yang lagi dipotong rambutnya, jadi antri. Lalu di depan saya melihat bangunan yang sedang dibangun begitu. Ya seperti yang selalu saya bilang, kita kan ketika kita bicara, kita berusaha untuk menghidupi hal itu. Lalu saya duduk memperhatikan bangunan itu, melihat besar pasti nih, karena cukup panjang ke sana. Lihat rangka-rangka besinya yang cukup besar. Lalu mengangkat hati kepada Tuhan, mensyukuri itu, bukan mensyukuri bangunan orang lain. Ya, wah, orang ini diberkati Tuhan ini ya. Wah, puji Tuhan. Begitu loh. Bukan mencoba, tetapi menikmati kebahagiaan orang lain. Bisa kita berbahagia dengan kebahagiaan. Betul-betul itu. Wah, rumah ini bakalan luas di depannya nih, karena dia membangun dari belakang ini. Begitu kan? Begitu. Besoknya saya berjumpa dengan yang punya. Kurang lebih dari 7:30 sampai hampir jam 10 malam. Disediakan putu, disediakan bakso goreng, disediakan mie. Karena tidak habis saya bawa pulang. Saudara bisa nangkap cerita itu? Karena doa, bahwa Tuhan bisa menyatakan maunya kepada saudara dan saya. Karena itu kita perlu berdoa. Amin? Amin? Iya. Bahkan besok saya dikirimi tahu.
tahu goreng. Hanya dengan duduk menunggu orang di dalam. Saya juga mau masuk sih, karena tempatnya ada kecil tapi ada AC-nya, jadi saya mau dingin-dingin juga, tapi yang cukur di dalam kan ada istrinya, bapak-bapak, jadi saya duduk lalu melihat itu. Wah, menikmati, seperti yang saya bilang itu. Ternyata kita kan bisa bahagia atas kebahagiaan yang dialami orang lain, lalu mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Wow, iya gitu. Dan itu salah satu kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya, melalui doa. Karena itu Tuhan bilang begini, kita mesti berubah dalam cara pandang kita. Berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu tahu apa maunya Tuhan. Roma pasal 12 ayat saya lupa. Ya toh begitu. Dan untuk sampai di situ kita perlu latih diri kita di dalam doa. Saya bicara bukan metode, terserah. Ya, begitu. Makanya hari-hari ini juga setiap hari saya bertelepon dengan kakak saya yang sedang mengalami tekanan yang sedemikian, sampai pada level yang, maaf kata, tetangganya sendiri menelpon saya untuk bicara itu. Tapi hari-hari ini setiap hari bertelepon. Dia belajar tentang bagaimana, tidak apakah, begitu kan? Selalu saya bicara, baru saya senyum-senyum. Saya dorong dia, pokoknya bukan soal. Biasanya TV ku menyala, baru saya bicara, kasih kecil TV, tidak apa begitu. Jadi dia sedang belajar juga tentang itu. Jadi yang maksud saya begini, bukan soal caranya, ya, bukan soal caranya, tetapi apakah kita mau lakukan atau tidak. Karena itu selamat menghidupi doa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, mungkin kita perlu menyanyikan satu pujian. Mari kita merefleksikan iman kita. Nyanyian yang mengatakan bahwa tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tidak ada yang mustahil bagimu dan tiada mustahil bagi orang percaya kepadamu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan kami, namun Roh-Mu ya Tuhan. Dan ketika kami berdoa, mujizat itu nyata. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasamu, tak terbatas kuasamu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari muliakan Tuhan. Haleluya. Agung dan mulia Engkau, penolong yang ajaib, kota benteng, kota suaka, naungan perteduhan, kubu pertahanan kami. Yang perkasa, Yesus Kristus Tuhan, kami sebut nama-Mu, nama yang berkuasa. Haleluya. Tinggikan Engkau lewat nyanyian kami sembah Yesus, Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita berdoa? Karena pencobaan ada dalam hidup kita, karena kelemahan kita.
Dan karena Tuhan mau supaya kita tahu kehendaknya. Ya. Tetapi di atas segalanya, doa adalah tempat di mana kita boleh senantiasa mengikat relasi kita dengan Sang Pencipta. Lewat doa terjalin hubungan kita dengan Dia. Tuhan juru selamat kita. Terjemahkan lebih lagi kebenaran firman-Mu di hati pikir perasaan kami, Tuhan. Ajar kami lebih lanjut tentang perkara ini, supaya kami boleh senantiasa berkomunikasi, menjalin hubungan kami dengan Tuhan di dalam doa setiap saat. Karena nyata pencobaan itu, nyata sungguh kelemahan-kelemahan kami. Tetapi di atas perkara semuanya itu, kehendak Tuhan yang mulia itu juga nyata. Karena itu biarlah setiap daripada kami senantiasa datang kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Materaikan kebenaran firman-Mu ini, supaya setiap kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki relasi dengan Tuhan di setiap kehidupan kami, setiap aspek hidup kami, setiap saat kami berelasi dengan Tuhan melalui doa. Hormat kemuliaan bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Dan setiap kita yang diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pulang dari tempat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun kehidupan doa kita dengan Tuhan. Puji Tuhan, mari persiapkan persembahan saudara. Kita akan membawa persembahan kita nanti dengan kasih Ibu Yong Cilomelia akan pimpin kita untuk doa persembahan. Sebelum membawa persembahan kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami sudah diberi kesempatan untuk kembali beribadah, bisa menikmati hadirat-Mu, dan sekarang kami juga bersyukur kalau kami boleh membawa persembahan kami kepadamu. Layakan kami Bapa, sucikan dan kuduskan apa yang kami persembahkan agar berkenan kepadamu. Kami juga mohon mampukan kami untuk mengelola persembahan ini untuk dapat digunakan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang akan membawa persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap membawa persembahan kami. Haleluya, amin. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kebajikan tersedia bagiku, sebab
Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Sebelum kita akan menyaksikan beberapa pengumuman dari multimedia, adakah dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Rumah Doa pagi hari ini? Jika ada, boleh dengan kasih Kristus untuk bangkit berdiri. Baik, selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, berikut kita akan menyaksikan bersama pengumuman yang akan ditampilkan oleh multimedia. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Shalom, Jemaat Gereja Bethel. Kita telah memasuki minggu ketiga pada bulan Januari. Masih dengan tema bulanan kita, yaitu dasar iman yang teguh. Doa merupakan salah satu dasar yang membuat iman kita semakin teguh. Karena doa adalah pilar kekuatan, penopang yang membantu kita mengatasi segala kelemahan kita. Dengan doa, kita akan memiliki kekuatan secara rohani. Saya, Bunga Tobing, akan memberikan informasi kegiatan Gereja Bethel selama sepekan. Inilah Bethel News. Latihan musik diadakan setiap hari Kamis pada pukul 7 malam di Rumah Doa. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah Raya ini juga dapat Anda saksikan secara live streaming hanya melalui Facebook GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik Ibadah Raya Minggu tanggal 28 Januari adalah sebagai berikut. WL, Ibu Marian Cemandau. Singer, Saudari Angela Mawisu dan Saudari Widya Ningsih. Musik, Bapak Benny Ham, Bapak Vincent Wijaya, Bapak Arthur Julianto, dan Bapak Hari Kohang. Multimedia, Saudari Tessa Mantong. Usher, Bapak Heri Irfandi, Bapak Herman Sarante, dan Bapak Kunrad Berhitu. Doa persembahan oleh Ibu Vivi Limowa. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Pelayan tanggal 28 Januari adalah sebagai berikut. WL, Kakak Lydia, pendamping WL, Kakak Gaby, musik, Kakak Benes, pelayan firman kelas kecil, Kakak Desi, dan pelayan firman kelas besar, Kakak Benes. Pendamping, Kakak Bunga dan Kakak Flora. Dress code untuk guru dan pendamping adalah pakaian warna merah. Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 22 Januari, Bapak Felix Tandi Wijaya dan adik Joshua Christian Monoarfa. Tanggal 25 Januari, Saudara Jason Samuel. Tanggal 26 Januari, Saudara Paulus Ariel Kurniawan. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia dan pembangunan dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank Penin di nomor 7417004041 atas nama Yongcelo Milia atau Daniel Rurup. Lukas 22 ayat 40 mengatakan, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Demikianlah Bethel News untuk minggu ini. Saya Bunga Tobing mengucapkan selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikian pengumuman yang dapat ditampilkan oleh multimedia. Kita dengarkan pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, shalom. Saya tidak akan menambahkan pengumuman, tapi sekali lagi saya menyampaikan bahwa kegiatan ibadah kategorial kita nanti akan adakan bulan Februari, baru semua ibadah kategorial
diadakan. Untuk itu sekali lagi saya mengingatkan khususnya untuk pemimpin-pemimpin gembala Mesbah Keluarga untuk sudah bisa menyusun jadwal sehubungan dengan ibadah-ibadah Mesbah Keluarga. Sekali lagi selamat datang ke Pak Wilson. Selamat bersama-sama dalam keluarga GBI Rumah Doa Bau-Bau. Jadi Pak Wilson ini dipindah tugaskan ke Bau-Bau dari Makassar. Ya, orang Toraja. Mungkin Pak Agus di sini seperti tadi saya sampaikan Pak, ada beberapa keluarga Toraja. Kalau Pak Wilson dari Mengkendek. Ya. Demikian seluruh rangkaian pengumuman, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita mau menyatakan bahwa Dia Allah yang besar, yang mengatasi segalanya. Selamanya besar dan ajaib. Tuhan besar, besar mengatasi segalanya. Besar Allahku, nyanyikan besar. kami kan senantiasa menyanyikan kebesaran-Mu selama-lamanya. Engkau disanjung Tuhanku, besar, besar Allahku, besar Allahku. nyanyikan besar. Biarlah segenap yang bernafas memuliakan-Mu. Selamanya besar, Besar, dan ajaib. selamanya besar, Dan ajaib, selamanya besar. Dan ajaib, Yesusku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lebih lagi, haleluya. Biarlah dalam kehidupan kami akan senantiasa memuliakan Engkau dalam setiap apa yang kami kerjakan. Di sana Engkau dimuliakan. Kami telah beribadah, kami memuji Tuhan dan mendengarkan kehendak Tuhan supaya kami pulang, kami hidupi dan kami wartakan. Namun sebelumnya, sebelum kami berpisah satu sama lainnya, kami mau berdoa bagi setiap saudara-saudari kami yang tidak sempat beribadah dengan segala kendala mereka. Kau Allah yang Maha Tahu, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, anak-anak kekasih kami yang sepanjang pekan ini berulang tahun. Bapak Felix, anak kekasih Jojo, Eril, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Jason, Tuhan berkati sehubungan dengan bertambah usia mereka. Kiranya darah-Mu yang ditumpahkan boleh menudungi mereka sebagai benteng yang kokoh, sehingga di ketambahan usia ini mereka akan tetap ada dalam kasih karunia Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sekali lagi kami mohon, mari berkatilah kami Tuhan. Tumpangkanlah tangan-Mu yang berlubang paku itu atas kami semua.
supaya kami boleh menerima berkat. Berkat bagi orang-orang yang beribadah. Berkat bagi orang-orang yang diutus kembali dalam kehidupannya untuk memberitakan kabar baik. Karena itu layakkanlah hamba-Mu ini untuk menumpangkan tangan atas setiap kami supaya kami boleh menerima berkat itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu. Arahkanlah senantiasa hati dan pikirmu kepada Tuhan. Dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat. Kasih karunia damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera itu tercurah atasmu, atas kita semua hari ini, bahkan sampai Tuhan datang kali kedua. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, ibadah kita selesai. Shalom, salam sehati.